Ya teman-teman, kita sudah pada tahu ketika wafatnya Nabi, yang diingat bukan anaknya, yang diingat lagi bukan istrinya, yang diingat lagi bukan siapa-siapanya, melainkan kita yang hadir pada saat ini. Itu semua yang diingat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, maka dari itu kita sama-sama terus semangat. Kita udah lomba sholawat, dan juga kita udah tahu kalau kita cinta Nabi adalah salah satunya memperbanyak daripada sholawat. Nah, maka dari itu terus jangan sampai berhenti, kita sampai sini terus kita belajar bersama. Maka dari itu ada satu hadis qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa bisalasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafu bih aw aladin salihin yad'ulah. Teman-teman, pertama kita tadi sudah mengetahui orang pelit itu apa. Yang kedua, kita sudah tahu poin penting daripada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu sekarang nih, tujuan kita belajar di sekolah Alamiyat Khalifah pada momen kali ini, kita mengingat lagi bahwasannya kita ini anaknya Nabi Adam atau bukan? Bukan. Siapa yang bukan? Kalau Bapak anaknya Nabi Adam, coba tanya Pak Adam. Pak Adam anaknya kita semua teman-teman anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, kata Nabi, kita diingetin kalau kita meninggal atau orang tua kita meninggal, itu terputus. Udah nggak ada lagi hubungan manusianya, udah nggak ada lagi punya dosa. Tapi yang nggak terputus itu adalah yang pertama, sedekah. Ketika kita bersedekah, yang pertama nih teman-teman, ada 3. Yang pertama sedekah. Ketika kita bersedekah, pahala jariahnya itu akan terus mengalir di kuburan kita atau kuburan orang tua kita atau orang yang kita telah cintai yang sudah meninggal. Lalu yang kedua, teman-teman, apa yang kedua? Ilmin yuntafa'u bihi. Kalau teman-teman belajarnya di power off. Bisa memberikan ilmu kepada tetangga, kepada temannya, maka di situ teman-teman udah memberikan daripada kemanfaatan ilmu yang teman-teman pelajari di sekolah Alamiyat Khalifah. Nah, itu pun yang menjadikan wasilah kuburan orang yang kita cintai, orang tua kita Bluetooth yang sudah mode. wafat, orang Waiting tua for kita connection. yang sudah mendahului kita, maka itu akan menjadi pahala untuknya. Lalu yang ketiga, cek lo. Yang ketiga adalah awaladin salihin. Hamijan, dengerin nih. Awaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi selama kita di sini berjuang hidup, selama kita di sini berjuang menuntut ilmu, maka itulah yang menjadi pahala jariah yang menerangi kuburan orang yang kita nanti cintai. Itu perlu diingat dari sekarang teman-teman. Nah, lalu itu yang pertama teman-teman. Kita harus tahu kita di sini belajar untuk itu, untuk mengetahui 3 poin yang tadi setelah 3 poin sebelumnya. Apa tadi? Yang pertama sedekah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kita menjadi anak-anak yang soleh. Makanya ayo sama-sama Ejo, Jidan, Amar, kita tepuk anak soleh dulu yuk. Tepuk anak soleh. Rajin. Aku anak rajin orang dihar cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Oke, teman-teman. Lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, lalu hadis Nabi yang kedua.
itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, teman-teman, namanya wajib itu tidak mengenal waktu, maupun teman-teman di sekolah maupun nanti di rumah contohnya. Nah, itulah yang menjadikan kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan kita belajar, dengan kita selalu menuntut ilmu, maka kita pun tidak tanpa kita sadari kita telah meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga adalah apa sih ganjaran orang yang semangat menuntut ilmu? Yuk nih kita simak poin yang terakhir insyaallah. Yang ketiga adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Teman-teman, Jojo dengerin nih Jojo dari Trevista Sekolah Alamiyat Khalifah untuk menuntut ilmu. Itu kata Nabi adalah ganjarannya sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Apa artinya? Sahalallah, Allah akan kasih kemudahan untuk Jojo menuju surganya Allah. Tapi memang itu benar fakta, teman-teman. Kita di sini belajar di Sekolah Alamiyat Khalifah itu membuat kita menjadi apa? Berilmu. Paham semuanya? Bapak mau tanya lagi ya, jawab semuanya ya. Siapa yang cinta Nabi bilang saya. Siapa yang cinta Nabi bilang saya. Siapa yang cinta Nabi bilang saya. Oke, kalau kalian sudah menjadi cinta Nabi, kalau kalian sudah mengatakan cinta Nabi, yuk kita meneladani akhlaknya Nabi Muhammad. Agar apa? Agar gaji bisa menjadi generasi yang hebat seperti itu. Pak jadi udah 50 menit kan Pak? Nah, sekali dua. Oke, banyak sebenarnya sama saya nih materi. Cuman teman-teman pada paham gak kira-kira? Pada paham? Oke, kalau paham Bapak lanjut. Teman-teman, suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu tidak mulus perjalanan dakwanya. Dan kali ini Bapak akan bercerita tentang perjalanan Nabi yang tidak baik. Nabi Muhammad lagi dakwah kemana? Ke kota Thaif namanya. Kemana? Thaif. Nabi Muhammad lagi ke kota Thaif. Di sana Nabi ingin berdakwah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah jalan, udah diliatin dari jauh. Wow, ada Nabi Muhammad lah dari jauh. No. Kita apain yang enak? Udah ambil barang semua, batu semua kita mau lemparin buat Nabi Muhammad. Dengerin nih biar pada tahu nih Cak, rahasia biar tahu. Perjalanan Nabi Muhammad itu nggak enak. Perjalanan Nabi Muhammad itu nggak enak. Ada yang bikin Nabi Muhammad SAW tuh menangis. Nah ketika udah nyampe di kota Thaif langsung aja tuh, wah ada Nabi Muhammad. Karena saking dimusuhinnya sama kaum Thaif tuh. Dilemparin Nabi dengan batu sampai pelipisnya berdarah nih Al. Pelipis tuh di mana adanya? Nih pelipis namanya. Ya bener nggak Bu pelipis ini? Mana aja? Oh ya sini ya, maaf. Saya IPA-nya kurang emang. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu nyampe kota Thaif dilemparin pakai batu sampai akhirnya pun berdarah pelipisnya tuh tadi. Nah akhirnya udah liwat tuh, udah pokoknya Nabi ya Allah udah kayak gimana pasrah aja mau ngelawan itu nanti jadi bakal umatku kan. Akhirnya udah selesai Nabi lewat dari kota Thaif, Nabi Jibril datang. Nabi Jibril. Nabi apa malaikat ya? Oh malaikat iya. Malaikat Jibril. Tahan dulu jauh. Ente yang bikin ketawaan aja. Ayo tenang aja Bu. Nggak kena Pit. Ada kokari gak? Oke lanjut dulu ya. Oke. Udah tuh malaikat Jibril alaihi salam. Memang alaihi salam ya malaikat ya? Ya pokoknya malaikat Jibril.
datang nawarin nama Nabi, ya Muhammad, Rabasya. Kata malaikat Jibril gimana? Rabasya, itu kan Nabi udah habis ditimpukin pakai batu ketika mau dakwah di kota Taif. Gimana kalau misalkan ada gunung Uhud, saya tebalikan ke kota Taif? Kata Nabi Muhammad, jangan. Tuh, saking hatinya Nabi itu udah bener bersih karena habis dibelek waktu itu kan, jadi bersih banget, gak ada sifat marahnya. Ya teman-teman, beda sama siapa? Si Nendra sama Kalpa. Coba Nendra ditoyor palanya, dikejar, habis itu dijodotin ke sini. Nah itulah ya kan, pada apa cerita sama saya kemarin gitu. Nah akhirnya teman-teman, kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril jangan, katanya. Kenapa? Kalau misalnya sekarang umat di kota Taif itu tidak mau beriman nih teman-teman, halo, nah dengerin nih, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya penghuni kota Taif yang sekarang itu tidak mau beriman, maka mungkin nanti anaknya, kalau misalkan yang memang juga tidak mau beriman, nanti juga cucunya. Nah mungkin kita sekarang ini adalah salah satu cucu dari di kota Taif ya teman-teman ya. Karena doa Nabi seperti itu. Jangan, kata Nabi,